Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak guru yang sangat luar biasa, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 kita bisa berada di sini untuk thalabul ilmi. Kemudian nanti ada beberapa hal yang akan kita bicarakan bersama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umat akhir zaman yang senantiasa mengharapkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, Tukar Asep, Mudaris, tentunya kita pasar selanjutnya. Pada kesempatan hari ini seperti yang sudah tertera di dalam undangan, yang pertama adalah kita akan mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari Pak Iwan. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak di angkatan 9. Salah satu yang harus dilaksanakan adalah ini diseminasi budaya positif. Nah, kenapa ini perlu didiseminasikan? Karena hal ini bukanlah hal yang hanya untuk diingat, dihafalkan, tapi yang pentingnya, yang utamanya adalah bagaimana ini diimplementasikan di lapangan. Bagaimana kita menghadapi para siswa, menghadapi para guru juga. Jadi kita akan mendengar dan menyimak bersama tentang budaya positif. Sagana ini foto. Samuda ya. Samuda. Ya, kemudian selain itu, selain diseminasi budaya positif, nanti kita akan ada sosialisasi tentang zero waste. Karena di Kota Bandung itu banyak program, salah satunya adalah zero waste. Harus seperti apa implementasinya di sekolah kita? Nanti Bunia dengan Pak Saiful mungkin ya akan presentasi. Selanjutnya, nah, masih ada hal yang perlu kita koordinasikan supaya ada kesepahaman bersama, yaitu batasan sejauh mana tugas pokok dan fungsi dari wali kelas dan sejauh mana tugas pokok dan fungsi dari guru BK. Nanti mungkin akan dipaparkan oleh Bu Aba bersama timnya di BK. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bukannya kita tidak tahu dan tidak paham pada capek, tapi kita manfaatkan waktu yang kita punya untuk mencari ilmu dan mudah-mudahan ada keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya karena waktu sudah terus berjalan, untuk habisin waktu, kami silakan kepada Pak Iwan untuk melaksanakan diseminasi. Waktu yang disediakan 1 jam yang cukup cekap, oke. Tapi tetap ada ayat restitusi. Nah, Bu Sujati tadi kita sedang Zoom restitusi. Kemarin kita benar-benar restitusi. Ya, nah jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari budaya dari teman-teman kita ini. Ya, mengapa Iwan? Time is yours. Yang lain sambil berjalan saja lah ya. Pak Iwan. Di depan saja Di payung teh langsung teh. Di sini kosong. Soalnya live Instagram. Serang distrik Pak Iwan. Apa-apa gak usah malu di depan. Siap kosong dikit. Soalnya Pak Iwan kayak guru kalbar ngalir. Guru. Atas sini. Maria sebagai kameramen, saya sebagai penata cahaya. Ada kunci lampu aduh. Menang hari kayak bakso. Orang di belakang terus dipanggil Pak Bis. Iwan, kopi bakal hadir. Kopi bakal hadir. Mana? Terus ayo. Live Instagram lagi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami
lelah ya habis ngajar sampai setengah 2 ya. Pada kesempatan ini kebetulan saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Ini salah satu bentuk aksi nyata dari guru gerak. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi biar tidak ini waktu. Konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Yang paling menyoroti ini sebetulnya di kita ini sudah terlaksana sebetulnya. Cuman konsepnya saya juga baru tahu sekarang konsepnya. Kayak konsep restitusi sebenarnya dari dulu kita sudah mempraktekkan. Dari kita itu sudah banyak yang mempraktekkan. Cuman konsep-konsepnya baru tahu sekarang. Kayak keyakinan kelas, posisi kontrol itu sebetulnya kita sudah lakukan dari awal, dari pertama kita menjadi guru mungkin. Cuman ya konsepnya baru keluar mungkin sekarang. Oke, yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, kita ke ini dulu. Misalkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang berharga di kepal, ya, di kepalanya keras. Terus di situ kita dipaksa untuk membuka kepala itu. Kira-kira kita akan melepaskannya atau tidak, Pak? Nah, tidak ya. Berarti kita punya kendali di situ ya. Kalau kita melepaskannya berarti yang berharga kita itu lepas dengan begitu saja. Kalau kita lepaskan. Nah, di dalam paradigma ini, dalam paradigma perubahan ini, dalam permainan ini, jadi sesuatu yang berharga itu memang kita harus pertahankan. Tidak boleh dilepaskan begitu saja. Ya, apalagi yang memang prinsip secara pribadi itu memang harus ya. Ini secara ke dunia pendidikan, apa yang kita punya di SMP 17 ini, ya kita harus pertahankan. Sekalipun rongrongannya dari manapun, kita tetap harus, kita yang punya pegang kendali yang kita harus mempertahankan. Karena banyak di setiap sekolah, termasuk SMP 17, ya dari beberapa unsur merongrong ke dunia pendidikan itu. Tapi karena kita punya konsep tadi, sesuatu yang berharga kita pegang dengan kuat, insya Allah tidak akan lemah dengan rongrongan itu. Itu salah satunya. Ayat di ujungnya, ayat buku, ya dengan rongrongan mah banyak ya. Ini salah satu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin salah satunya dulu stimulus respon itu realita kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Itu paradigmanya. Jadi setiap anak membawa kodratnya masing-masing, kodrat alam, dan akan menyamakan ke kodrat zamannya. Semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Kalau secara teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu kita berubah kepada teori kontrol. Yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu mah ke anak teh kumaha cek guru A, guru A, B. Kalau sekarang tidak seperti itu. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau secara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini untuk teori kontrolnya. Itu lebih banyak kepada, kalau di istilah sekarang itu refleksi diri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain secara teori kontrol.
kia, Bapak kudu kia. Secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi dan berkonsensus. Model berpikir menang atau kalah. Sekarang secara teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Udah bener ya, Mas? Udah bener. Tetap menyangkut. Ya, terus yang kedua kita ke disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin secara latinnya yaitu belajar, cuman mungkin saya sering mengartikan disiplin itu sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk dapat kepatuhan. Padahal secara latin itu disiplin itu sudah jelas-jelas adalah belajar untuk disiplin itu. Selama ini kan disiplin kan siswa sudah pakai dasi, nah, itu kan masih teori respon ya. Berikutnya juga disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, selama ini saya masih mendisiplinkan itu dengan cara-cara yang seperti ini. Ya, mungkin untuk PK sudah jauh ya cara mendisiplinkannya dan cara berbicara dengan siswa juga sudah beda ya, berbeda dengan saya Bapak. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini salah satunya, kalau ini menurut apa? Di negosiasi ada yang salah satunya yang kita sedang gaungkan sekarang, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya yang sedang digaungkan sekarang. Kalau ini teori-teori yang lain itu memang sudah bagus, tapi yang lebih lengkap adalah tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Nah, ini yang kebajikan universal yang sedang digaungkan di Indonesia. Ya, kalau ini pendapat dari negosiasi itu dari luar negeri, ya. Nah, teori motivasi, langsung ke motivasi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasi dari eksternal, dari guru, ya. Biasanya seperti itu. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi karena sebuah penghargaan atau karena diiming-imingi sesuatu, itu tetap masuknya kepada motivasi eksternal. Tapi kalau sudah untuk menghargai diri sendiri, nah itu sudah masuknya ke motivasi internal. Jadi kalau yang untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu sudah. Nah, ini yang menjadi tujuan disiplin disiplin positif. Jadi kita ubah untuk siswa itu menanamkan motivasi dalam diri, bukan karena diiming-imingi hadiah, karena mau dikasih permen, karena mau dikasih pujian. Nah, itu nanti ada pembahasannya ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini bisa dari mana saja Pak saya belum. Yang pertama, bertahan hidup, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan dan merasa diterima. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia seperti ini. Kalau tidak ada salah satunya mungkin dipertanyakan kemanusiaannya ya. Ya, biar saya tidak terlalu capek, kita tonton dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk mendapatkannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai
Babilonia. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan bakatnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa negatif. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh
kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang murid janjikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu berapa di sekolah kita ada ya 5 kebutuhan dasar ini? Banyak ya, semuanya sudah kita lihat. Mungkin salah satu contoh kecil penguasaan di anak itu saat memanggil temannya, misalkan dia sini gerak, itu bentuk salah satu kebutuhan yang tadi yang ke-5 ya. Terus kalau kesenangan, mungkin saya kesini juga pas lihat beberapa orang sudah menerapkan pola itu sebetulnya ya. Cuman kata saya tadi konsepnya baru saya baru tahu sekarang bahwa itu ada 5 kebutuhan. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan pola belajar dengan bervariasi dan menyenangkan anak itu sudah diterapkan. Apalagi di pembelajaran yang ini suka dibikin kelompok dan sebagainya itu kan sudah membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan. Oke, kita ke berikutnya. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol di sini. Kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi di dalam diri seorang guru. Yang pertama itu posisi penghukum. Ya, kita tuh ada di posisi penghukum. Biasanya menghadir, nurada. Sekarang itu nggak boleh bilang marah-marah ya. Naikin volume, nah, yang volumenya agak naik sedikit, nah itu biasanya ada di posisi penghukum. Terus posisi yang kedua itu posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah ini biasanya obrolannya suka dari hati ke hati, tidak ada dan membuat siswa merasa bersalah. Ini posisi kita di pembuat orang merasa bersalah. Ya, posisi yang ketiga ini sebagai teman. Di sini ada contohnya. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Itu sebagai seorang posisi kontrol sebagai teman ya. Yang keempatnya posisi pemantau. Jadi dilihat misalnya apa coba peraturannya. Oh begini-begini. Itu sebagai pemantau. Guru itu sebagai pemantau. Yang kelimanya sebagai manajer. Nah ini yang sering kita lakukan ini. Ada pemantau dan manajer. Kalau penghukum sekarang sudah mulai berkurang siapa ya? Guru sebagai posisi hukum. Oh, masih ada mungkin ya. Berkurang tapi masih ada ya. Kalau pembuat merasa bersalah masih ya, karena suka dari anak itu dibawa dulu, dia mau dari hati ke hati. Saya juga masih sering seperti ini ya. Coba kasih tugas sama orang tua kamu, kamu begini dan sebagainya. Nah itu membuat dia merasa bersalah. Nah,
Yang bagus itu posisi itu ada di manajer dan pemantau ya. Jadi teman juga bagus tapi jangan keseringan. Posisi teman anak sekarang itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau kita keseringan menjadi posisi teman ya nanti cek bahasa Sunda nama berarti carutak. Bahasa Indonesia carutak mana Bu? Melunjak ya. Ini kalau posisi kita terlalu berteman ya. Yang bagusnya pemantau dan manajer. Jadi kebanyakannya ini di kita. Saat anak melakukan salah, apa peraturannya coba? Ya, sebenarnya peraturannya kan ini. Jadi dia memantau siswanya. Nah kalau manajer ini sudah mulai ke apa yang kita yakini. Nah, itu sudah mulai pada kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau posisi sebagai manajer. Nah kita coba latihan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum atau apa Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau iya pasti aman. Ayolah lakukan demi ibu demi bapak. Teman. Pertama merasa. Kedua mantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Balik deh. Kita buka jawabannya Bu. Nah, jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Kalau ini mah sudah, karena kita itu kebanyakan menjadi teman di anak SMP itu. Ya dari posisi pos untuk aja udah ini ya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nih, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini namanya penghukum. Itu sudah ada hukuman. Contoh seperti ini. Datang lagi anak. Tidak pakai sepatu putih. Biasanya nih saya dulu. Kenapa ini sepatunya nggak sesuai? Buka KBK-kan. Itu saya posisi apa coba Bu? Penghukum. Ya. Posisinya penghukum. Jadi memang kalau di sekolah itu harus bervariatif 5 posisi ini, tapi harus pergantian. Jangan saya penghukum terus. Kayak disebutkan guru galak, baru datang. Wah guru galak yang tukang hukuman. Jadi 5 posisi ini harus sering bertukar ya. Nah kita sekarang masuk kepada keyakinan kelas. Untuk posisinya tadi kita akan menjadi seorang manajer atau apa pemantau. Ini nanti rubahnya ke keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Bukan peraturan saja, harus keyakinan kelas. Kalau peraturan nanti ujung-ujungnya kepada semuanya bermuara kepada penghukum. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas ini kan sudah ada kesepakatannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba apa Bu ininya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, keselamatan. Jadi lain sirku polisinya untuk kebanyakan di kita itu namun polisi itu pakai helm. Tapi kalau ada polisinya, padahal ujungnya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Coba apa nih? Kesehatan. Jadi positifnya adalah kesehatan.
memakai helm saat mengendarai roda 2. Tapi kalau sudah masuknya ke keyakinan, kita berimbasnya pada keselamatan. Yang kedua berimbasnya pada kesehatan. Nah, yang ketiga, kenapa kita memiliki peraturan kelas harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira apa? Tidak ketinggalan materi. Tidak ketinggalan materi, itu masih peraturan. Ini maksudnya ke tanggung jawab. Nah, jadi kalau sudah tadi dalam motivasi prinsip itu keselamatan dan bagi diri sendiri, terus tanggung jawab untuk diri sendiri juga, ya. Terus untuk ini juga apa? Masuk ke kesehatan juga untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini runtutannya dari peraturan kelas atau peraturan sekolah, masukkan ke keyakinan kelas yang tadi. Keyakinan kelas itu ada keselamatannya, ada apa? Tanggung jawabnya, ada kesehatannya. Setelah ini tercipta, maka terciptalah lingkungan positif. Ya, positif. Nah, sudah kenal positif. Jadilah budaya yang positif. Tipe mungkin ngerjakan. Nah, kemudian yang kedua kita pilih kira-kira mana yang masuk keyakinan kelas. Yang biru atau yang merah? Biru Persib. Biru Persib. Biru datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sudah makan, menjaga kegiatan, aktif dalam pembelajaran, aktif. Kalau ini kami guru dan murid saling menghargai. Kami murid yang sangat belajar. Kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Merah. Merah. Karena di sini sudah ada apa? Ya itu kan aku pilih. Kita gali dulu ya. Kan bebas pilih. Jadi kita taruhkan. Kita gali dulu, Bapak Ibu. Jadi kita pengalaman keyakinan kelasnya kita gali dulu ya. Nah, di sini kita ambil salah satu kata hormat. Salah satu katanya kata hormat. Secara ini ada 3: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kata hormat misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu. Itu secara terdengar, berarti kan terdengar. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Itu terlihatnya. Berperilakunya tersenyum, ramah. Senyumnya itu kan perilaku, kali-kali. Kita berempati, tapi begitu ketemu cemberut kan tidak, perilakunya tidak sesuai dengan bahasanya. Ya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Misalnya itu kan, yuk orang kerja bebarengan, terdengar. Ya. Yang terlihatnya, ini sudah memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi dalam diizinkan ya terlihat itu sudah diizinkan. Pinjam pulpen, nah itu kan hormat yang terlihat. Udah gitu kita tanggung jawab kalau bilang ya. Nah kalau yang lainnya memberikan salam ya, kita kan sudah dilakukan di jabat apa? Sapa pagi ya, itu sudah dilakukan. Ada. Kita break dulu ya. Oke, kita coba dulu. Ini pakai tabel ya, pakai tabel T. Kalau tabel T itu dapat seperti data tepat waktu. Sering ada terlambat, ini sudah Bapak Ibu sudah paham ya. Nah ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas yang tadi tanggung jawab. Nah, dilarang
positif untuk diadakan kelas. Jadi lebih positif, lebih membuka pada diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini yang kadang kita lupa kalau di SMP tidak terlalu sebetulnya. Ini biasanya dilakukannya di SD. Di SD mas kayak Dina papan tulisnya diberi bintang, kerja buat di SD. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini penghargaan. Kalau secara kontinu juga, nih penghargaan tidak efektif kalau terus-terusan dilakukan. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya bukan hubungannya ya, contohnya begini. Di antara dua ini, saya kasih penghargaan ke Bu Umi. Nah, saya kasih penghargaan ini gak dikasih penghargaan, ya bete, kadang-kadang jadi sirik. Nah itu bisa merusak hubungan penghargaan itu kalau tidak tepat ya. Penghargaan mengurangi ketepatan karena dia berasumsi pada penghargaan terus ya. Berkeluarga jadi akhirnya juga agak teledor. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan ini tipe lagi ya, kreativitas bukan kreativitas. Penghargaan menghukum, ini sebenarnya ada penjelasannya di sini. Ini mah harus dibaca oleh saya, ya. Nanti di share ini. Ya. Oke, selanjutnya, nah kita coba bermain lagi, Bu. Ini ada tindakan guru. Ini masuk hukuman atau masuk konsekuensi? Ini namanya mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Hukuman konsekuensi. Oke. Murid diminta pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan air yang tumpah. Nanti murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi kita lihat ya. Ya. Paling akhir ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini lari ruang keliling masuk konsekuensi karena pelajarannya pelajaran ringkas. Ya, karena memang dia terlambat 10 menit itu tidak pemanasan berarti. Jadi begitu pemanasan. Jadi nyambung dengan konteksnya. Dikatakan konsekuensi karena nyambung dengan konteksnya. Kalau ini tidak nyambung dengan konteksnya. Nah, kalau ini bagaimana? Anak tidak jumatan, pasal 8 poin. Anak tidak jumatan dihukum sholat zuhur plus jumatan sehari Jumat di sekolah. Pertama konsekuensi atau Kalau untuk pelajaran KE itu bisa masuk konsekuensi. walaupun saya ngomongnya hukum tapi bisa. PAI ya. Nah, Yang poin pertama yang melakukannya guru BK. berapa? Yang poin pertama tapi yang melakukannya guru BK. Yang antaranya? Yang menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Itu beda namanya. Oh, tidak ada konteksnya, Bu. Tidak nyambung konteksnya. Ya. Itu tetap hukuman. Ya. Oke, kita ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini tidak ada menyakitkannya, tetap terjadi.
membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau ini tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi lamun cek sudah nyaman geli udah geli. Berikutnya paksaan. Kalau secara konsepnya stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar menyesuaikan diri. Jadi dengan hukuman dengan konsekuensi ya. Oke, tidak usah dibahas semuanya. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan yang paling utama adalah restitusi. Ini yang budaya positif, nanti dipraktekkan sama Bapak 10 menit ya Bapak. Sebuah ambar deh gue. Kalau tadi di hukuman tidak nyaman jangka panjang, ini jangka pendek. Kalau di restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Tidak, bukan untuk menyakiti lagi, tapi menguatkan. Misalkan contoh lagi murid akan tersakiti, dibuat tidak nyaman secara konsekuensi, tapi secara restitusi mendapat penguatan. Nah contohnya seperti itu. Restitusi itu yang paling memang sekarang lagi digaungkan. Contoh terakhir, murid nanti akan membenci peraturan kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, kita lanjut. Nah ini restitusi ini. Kalau ke BK ini nggak perlu, ini saya juga belajar dari BK seperti kemarin sama dari Pak Saiful. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu intinya, memperbaiki kesalahannya. Jadi kita sudah tidak lagi menjadi penghukum, dikurangi membuat perasaan bersalah, dikurangi juga sebagai temannya. Nah kita masuknya ke sini ya. Oke, berikutnya, nah ciri-ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini segitiga restitusinya. Ini berapa ini? Mau ditambah dulu restitusi? Langsung. Jangan ya? Langsung. Ya. Muamal udah datang ya. Restitusi ini lebih baik kita praktekkan oleh PK karena di PK kita ini sudah jagonya restitusi ya. Sudah dari sebelum ini juga sudah diterapkan. Oke, mungkin dari saya sekian. Selanjutnya kita ya dari PK 10 menit pilih muridnya Bu. Ya, restitusi, praktek restitusi. Karena ini kemarin banyak yang nggak nonton cara proses penyelesaian masalah. Atau Pak Agus, bisa saya lagi. Siswanya. Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus. Bagus. Bagus siswanya. Bermain peran. Saya mesti bosan. Ini Pak Agus seolah-olah jadi Bu. Jadi beda. Ini jadi. Oh Jani ya, Jani. Pak Pemita, sayangan. Ini siswanya. Gua amal ya. Sudah pil, saya sudah pil. Di atas siapa? Nggak kelihatan?
Rokok. Bagus ya rokok tuh bagus. Bagus ya rokok tuh bagus. Menggunakan HP udah. Rokok. Ya, ketika belajar. Mana? Bapak Jani. Beriska air kak. Beriska. Ini yang mendampingi jadi. Mamahna Jani. Ayo udah bagus. Udah bagus. Yang orang badan kamu ke si Almira. Aduh, Jangan jadi itu siswa beneran ada namanya jadi. ada Bu Jani ada. Ya, ulah atau saya pusnya. Bagus. Ulah ini diskriminasi anak. Oh iya laras. Kemarin dia yang sama. Loh, nama asli kan? Oh iya, ini sekarang tulis. Main dia jadi Pak kan saya Agus Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Anda menerangkan? Iya, Anda menerangkan yang Anda sendiri. Udah kan ya? Ya cari tanda, tuliskan lah Kak. Cari tanda tuliskan yang menegur ya. Oke, terima kasih ya. Kita akan mulai dalam waktu 1, 2, 3 action. Silakan tuliskan. Agus. Iya. Agus, pelajaran ini dari tadi kamu main HP terus perhatiin kan tadi ibu menjelaskan apa? Bohong, ibu kan tadi tidak menyuruh kamu membuka HP. Kamu mendengarkan tidak ibu menjelaskan? Coba kamu ulangi, tadi ibu menjelaskan teks tanggapan. Apa ibu ngerti nggak? Apa? Tapi kamu tetap salah karena ketika kamu menjelaskan kamu malah bermain HP. Ceritanya sudah ada ke ruang belakang ya. Dan kan sebenarnya ini sama-sama sebenarnya Agus. Oke, Agus. Agus, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia apa yang terjadi bisa diceritakan? Ya, saya main HP Bu karena tadi nonton malam belum selesai Bu, jadi saya penasaran baru selesai. Jadi main HP di pelajaran siapa? Jago acting ini. Belajar tulis kamu. Oke. Di pelajaran tulisan. Menurut kamu, dengan kamu main HP di pelajaran tulisan itu
sudah melakukan keyakinan kelas di kelas kamu tidak? Tidak bisa melanggar. Yang mana? Karena tidak memperhatikan guru. Tidak memperhatikan guru. Menurut kamu apa yang akan dirasakan oleh Bu Rizka kalau misalnya saat Bu Rizka bicara kamu malah main HP? Dia akan merasa tersinggung karena dia tidak dihargai. Oke. Kalau misalnya ada orang lain yang melakukan hal yang sama ke Agus juga akan merasakan seperti itu? Dia Bisa memahami kenapa Bu Rizka marah? bisa. Lalu menurut Agus seperti itu baik atau tidak? Tidak baik, Bu. Harusnya bagaimana? Harusnya memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Oke, boleh tidak main HP? Tidak boleh waktu belajar, Bu. Bolehnya saat kapan? Saat istirahat dan setelah belajar. Oke, atau saat tuliskannya? Terus saya saat keluar, Bu. Coba, kalau saat tuliskannya keluar berarti ada izin tidak dari tuliskan? Ya, Bu. Keluar bisa Nah, Pak Agus, coba sekarang ulangi lagi. Boleh main HP saat kapan? saat istirahat, Oke, saat pulang sekolah, oke. saat di rumah. Ya, di sekolah boleh saat pelajaran? Tidak boleh kita disuruh menggunakan HP. Berarti harus ada apa dulu dari Bu Rizka? Harus ada apa dulu dari Bu Rizka diberikan dulu apa oleh Bu Rizka? Siswa beneran. Perlu izin. Oke. Jadi kalau misalnya main HP sebetulnya boleh ya, asal ada izin dari Bu Rizka. Tapi yang sekarang itu terjadi harus bagaimana? Saya tidak memperhatikan diri saya Tanpa. apa izin dari Indonesia. Jadi menurut Agus sekarang apa yang harus Agus lakukan ke Bu Rizka? Saya mohon maaf dan siap diberikan sanksi atau tidak sampai. Bisa menerima konsekuensinya? Bisa, Bu, kalau saya salah. Menerima kalau Bu Rizka marah saat tadi kamu main HP? Menerima, Bu. Oke, kalau sekarang sudah ada Bu Rizkanya, tadi harus bagaimana ke Bu Rizka? Harus memperhatikan serta dia dan saya berhormat. Harus, tadi apa? Meminta maaf, Bu. Oke, boleh sekarang ke Bu Rizka minta maaf kalau gitu. Minta maaf, orang jangan minta maaf. Oke, itulah pokoknya intinya sampai pada jadi kadang-kadang memang ketika melakukan restitusi kita masih gak serius gitu ya, tidak mulus 100%. Saya menyiapkan ya. Satu apa? Oke, terima kasih Bapak, Pak Agus, Bu Rizka. Itulah salah satu contoh restitusi dan sering terjadinya Bapak celetak-celetuk kuda kita seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan yang telah berbagi tentang budaya positif. Tadi highlight-nya berarti tadi yang tentang genggam itu ya, di dalamnya ada harta yang tak ternilai. Berarti hal-hal yang baik di 17 itu harus bersama-sama dikuatkan, dipelihara jangan sampai musnah gitu ya. Siapapun yang ada di dalam komunitas 17 dari dulu sampai sekarang hal yang baik harus dilanjutkan. Terus yang kedua adanya budaya positif. Budaya positif itu jadi penanaman nilai kepada anak-anak bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan baik tidaknya berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi kalau anak mengerjakan tugas bukan karena takut dihukum oleh Pak Agus atau Bu Rizka, tapi mereka menyadari bahwa belajar itu penting dan bermanfaat bagi dirinya, gitu ya. Terus tadi adanya apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah cara penyelesaian masalah bila menghadapi anak misalnya melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi kalau sekarang mungkin masih anak suka dimarahin sama
harus mengikuti perubahan dan tantangan zaman. Kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Gitu. Jadi anak sekarang tidak bisa kalau dimarahi. Nah karena ya ada yang karena anak sangat rapuh gitu. Kalau dimarahi mungkin saja mereka malah tidak ada komunikasi. Pinter strawberry. Masalah itu seperti yang sudah dicontohkan oleh Bu Ambar, Pak Agus dan Rizka. Contohnya anak tidak main HP, tidak berani dimarahi. Kemudian kalau diambil boleh diambil. Kalau Pak Saiful kan diambil sudah memberikan kesepakatan bersama dulu. Nanti kalau misalnya pada saat sholat, kemudian pada saat zikir, kemudian buka HP, HP-nya akan diambil. Itu bukan hukuman, tapi keyakinan atau kesepakatan bersama. Nah, misalnya di kelas tadi di kelas Bu Rizka tidak ada kesepakatan bersama main handphone gitu. Nah, itu tidak, jadi tidak dimarahi kemudian dihukum, tapi diajak ngobrol sehingga anak menemukan permasalahannya sendiri, tahu bahwa itu menyadari bahwa itu salah, kemudian solusinya juga dari anak sendiri bukan dari guru. Kalau contoh kemarin adalah anak Ngejek nama ayah. Ya, yang mengejek itu kan sering terjadi di lingkungan 17. Anak itu memanggil temannya dengan nama orang tua. Nah, itu juga tidak bisa langsung kita panggil juga boleh kan? Tidak sopan, tapi diajak ngobrol bersama para wali kelas gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak tertangani oleh guru BK, kemudian nanti diajak ngobrol, anak digali gitu. Permasalahannya apa? Akhirnya anak menyadari bahwa itu kesalahannya dia dan dia berusaha mencari solusi dari dia, ya bukan dari guru. Gitu. Ya, jadi di